Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim itu bahasa Indonesia, tapi asal katanya itu berasal dari bahasa Arab. Silah artinya connecting, to connect, ya, melakukan hubungan. Rahim artinya cinta, jadi hubungan cinta. Silaturahim itu tidak hanya terbatas kepada kedua orang tua kita, tetapi juga semua umat Islam, bahkan semua umat manusia. Silaturahim ini menembus batas, bukan saja orang yang masih hidup, tapi juga bersilaturahim dengan orang yang sudah wafat. Karena kematian dalam definisi Quran itu bukan akhir segala-galanya, tapi cuma pindah terminal dari alam arwah, kemudian transit di alam arham, rahim ibu, kemudian pindah ke transit lagi ke alam ketiga, ya, di bumi ini, dalam kehidupan ini. Kalau kita besok wafat, maka kita transit di alam yang keempat. Hari akhirat itu nggak transit lagi, memang hari penghabisan. Disitulah kita akan hidup abadi. Silaturahim ini tidak hanya terbatas kepada orang yang masih hidup. Silaturahim pun juga bisa kita lakukan dengan orang tua kita yang sudah almarhum atau almarhumah, dengan cara mendoakan mereka. Doa dari anak, ya, anak biologis itu luar biasa. Waladun salih yad'u lahu, doanya anak saleh itu akan langsung memberikan efek terhadap orang tuanya yang sudah ada di alam barzah. Silaturahim itu pun juga bisa kita kembangkan, bukan hanya sesama umat manusia, tapi sesama makhluk hidup. Mencintai hewan, tumbuh-tumbuhan. Ya, Nabi banyak mencontohkan sangat sayang terhadap binatang. Ya. Nabi juga sangat sayang terhadap tumbuh-tumbuhan. Bahkan Nabi pun juga sangat sayang terhadap benda-benda mati. Karena memang tidak ada benda mati dalam kamus Al-Quran. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu yang tidak bertasbih. Semuanya bertasbih kepada Allah. Maka itu tidak ada benda mati. Hanya kita tidak tahu tasbihnya batu. Hanya kita tidak tahu tasbihnya burung, tasbihnya pohon, dan seterusnya. Semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita tidak paham tasbihnya. Jangan-jangan nyanyian serangga malam di puncak gunung itu yang menghibur kita, itu adalah puji-pujiannya mereka. Jadi silaturahim itu, kembali lagi saya ulangi, bahwa silaturahim makrokosmos. Langit, ya, bulan, matahari, itu semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jangan kita egois menjadi manusia seolah-olah yang lainnya kita anggap nggak ada gunanya, kita yang paling penting. No, kita sama-sama mereka semuanya itu. Manusia modern congkak inilah yang mengistimewakan dirinya seolah-olah makhluk lain itu adalah pelengkap, hanya dijadikan sebagai objek penderita aja. Makanya itu alam ini kalau kita tidak bersahabat dengan mereka, mereka juga tidak akan bersahabat dengan kita. Coba kita lihat, enak kan kita membawa kontainer ke Amerika, nggak bisa dibawa oleh pesawat terbang karena beratnya. Enak kan air hujan itu menyebabkan tumbuh-tumbuhan kita itu hidup. Ya. Enak kan matahari itu memancarkan sinarnya sehingga kita bisa melihat terang. Enak kan bulan begitu lembut cahayanya, kita bisa menikmati indahnya malam hari. Enak kan angin menyebabkan penyerbutan. Tapi jangan salah,
Manakala kita tidak bersilaturahim dengan baik dengan mereka, maka lautan itu akan merubah menjadi tsunami yang merulantakkan daerah tertentu. Angin tiba-tiba berubah menjadi puting beliung. Iya, menghancurkan semua yang dilewati. Hujan tiba-tiba banjir, ya, tumpah langit itu sehingga banjir di mana-mana. Iya. Matahari tiba-tiba tidak memancarkan cahayanya, sembunyi di balik awan. Maka apa yang akan terjadi? Banyak sekali risikonya kalau alam ini tidak bersahabat dengan kita. Bahkan tidak ada kehidupan tanpa ada persahabatan dengan alam. Karena itu saya ingin menekankan pada kesempatan ini, mari memperluas wilayah silaturahim ini, bukan saja bersilaturahim dengan sesama umat manusia, tapi juga kepada makhluk lain, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk kepada binatang, bahkan termasuk kepada benda mati sekalipun. Dengan bersahabat dengan alam semesta, maka kita akan lama menikmati kehidupan yang normal, yang stabil ini. Tapi sebaliknya, kalau kita memperlakukan alam semesta ini hanya objek semata, kita mengeksploitasi, bakar hutan segala macam tanpa ada rasa kasih sayang, maka jangan salahkan kalau terjadi longsor di mana-mana, terjadi banjir di mana-mana, terjadi letusan gunung di mana-mana, terjadi climate change di mana-mana. Itu salah kita sendiri. Karena itu mari kita mengevaluasi kehidupan kita dalam bulan Ramadan ini. Pemirsa BTV, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal juzam wal waba'i wa su'il akhlaq. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa indal hisab. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftaratu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah, irhamna ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.